dikisahkan memang ada entitas ini gitu. Dan itu ternyata sepasang Mbak kalau yang kita temukan. Jadi Badarawi dan Badarui. Ini cowok cewek gitu. Aduh, tar dulu bentar. bentar. Aku kembar. Kembaran aku cowok. Oh iya. Dengernya kok kayak Itu satu pasang Mbak memang. Hah, beneran? Iya satu pasang, tapi kalau saya menafsirkannya itu apakah ini pasangan suami istri atau saudara. Setelah adegan itu, kita selesai syuting pulang ke hotel. Aku tidur dengan nyaman dan damai gitu. Tapi dua temanku ini mau di Efrosina sama Claresta Taufan. Dia tidurnya nggak nyenyak dan merasa kayak ada yang ikut mereka. Saat mereka tidur katanya si Maudi tuh sampai kayak rasanya persis sama kayak waktu scene yang aku gituin dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kali ini kita akan membahas tentang satu film yang fenomenal, yang ditulis seseorang yang fenomenal juga. Dan alhamdulillah kali ini saya ketemu langsung dengan beliaunya ini. Dan pada tahun lalu nonton filmnya, dan salah satu yang saya favoritkan yaitu Mbak Aulia Sarah. Apa kabar Mbak? Kabar baik, salam kenal ya Om Hao. Iya, sama-sama akhirnya Mbak ketemu. Aulia. Iya. Nah ini mungkin kalau yang pernah nonton KKN di Desa Penari, beliau ini memerankan sosok Badarawi. Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi sedikit tentang cerita tentang Badarawi Mbak. Oke. Ini pengembangan dari KKN di Desa Penari, sekarang Badarawi di Desa Penari. Ya. Ceritanya itu kurang lebih ya sama, masih tentang si Badarawi ini gitu, cuman lebih dikembangin lebih luas lagi dan lebih mempertegas apa ya, kayak kenapa di desa tersebut tuh bisa ada Badarawi, terus kayak kenapa desa tersebut dikutuk sama Badarawi gitu, karena salah satu alasannya karena si Badarawi punya alat atau punya barang yang sangat penting buat dia tapi dicuri, jadi dia kayak mengutuk dan marah besar sama orang-orang di sekitar desa tersebut gitu. Ya, dikisahkannya seperti itu ya. Ya. Nah ini kan Mbak Aulia ini kan merankan langsung sosok entitas ini gitu ya. Saya ada satu pertanyaan nih, sebelum nanti banyak pertanyaan juga yang awal ini. Sebelum memerankan entitas ini, itu ada laku-laku khusus nggak? Atau sempat mimpi didatangin atau apa? Waktu, kalau yang di film sebelumnya di KKN, aku dimimpiin. Entitas ini beneran? Iya, dimimpiin, tapi dia di kamar, di rumah pribadiku, di kamar, tapi dia kayak looknya sama persis kayak aku, terus dia kayak ngambang, nggak napak, terus dia kayak giniin selendangnya dan tersenyum gitu. Terus aku pikir kayak besoknya pas bangun, itu mimpi apa bukan? Rasanya tuh kayak nyata banget gitu. Terus 2 hari kemudian temanku kirim ada artikel tentang orang indigo yang bilang kalau misalkan si Badarawi ini mukanya persis katanya mirip sama aku. Terus aku kayak, kemarin apa ya? Mimpi bukan sih gitu loh jadinya, kayak kok bisa mukanya mirip sama gue? Jadi sebenarnya itu siapa gitu. Terus kalau misalkan di film yang Badarawi di Desa Penari ini, gak ada sih ritual-ritual khusus yang aku lakukan, cuman aku pengen mendalami karakterku lagi dan kayak silaturahmi lagi dengan karakter Badarawi ya kan. Jadi selama proses aku udah siapin 1 box kayu jati gitu. Aku bawa dari Jakarta, aku siapin sengaja sampai selesai syuting. Pokoknya selendang Badarawi itu jangan orang wardrobe yang pegang, aku yang pegang. Aku taruh di situ. Jadi ada satu perlakuan khusus gitu? Iya, aku pengen kayak lebih dekat lagi dengan karakterku gitu sih. Auranya tertentu gitu ya, kasarannya. Gitu. Terus kalau misalnya
aku udah ganti baju si baju Badarawi, aku nggak mau makan berat gitu. Jadi orang nawarin makan nggak mau karena aku nggak mau bajunya kotor gitu. Kalau kotor kena tanah karena adegan nggak apa-apa, tapi kalau kena makanan, kena minuman, aku nggak mau. Jadi kalau aku datang ke lokasi tuh orang-orang udah tahu nih, oh ya kasih makanan dulu deh sebelum ganti baju daripada nih orang nggak mau makan nanti gitu sih. Belum pakai baju dinas gitu ya. Gitu, aku nggak mau mengotori. Iya, dalam proses syutingnya ini makan waktu berapa lama Mbak, kalau boleh tahu? Shooting days-nya tuh sekitar 36 hari, tapi kan ada libur-liburnya, jadi lebih lama sih gitu. Kita stay di sana. Ada pengalaman dengan kru atau di lokasi sendiri? Aku cuma denger-denger aja ya kalau kru, tapi kalau aku pribadi, alhamdulillah nggak merasa diganggu. Melihat hal-hal atau wujud-wujud yang serem atau apa juga nggak ada, dengar suara juga nggak ada gitu. Tapi sering kali di setiap set aku nyampe kayak badan tuh suka merinding, tapi setengah doang gitu loh, dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang tiba-tiba dan jelas banget merindingnya gitu. Terus sama ada salah satu set itu lantai-lantai gitu semuanya. Aku injek semua tuh biasa aja, rasanya nggak dingin, ya normal lah gitu suhunya si lantainya. Karena kan Badarawi nggak pakai sepatu ya, nyeker kemanapun. Terus tiba-tiba ada pas aku maju satu lantai itu dingin banget, gitu. Sama ada set juga yang di hutan. Itu udah berhari-hari kita syuting di sana. Hawanya tuh panas, nggak ada angin, padahal pohon-pohon gitu. Tiba-tiba hari ketiga lah taruh. Kita di situ lagi, terus hawanya dingin banget. Dan itu dirasain banyak orang. Dingin banget pas mau take. Begitu cut, tiba-tiba berubah panas. Panas lagi. Panas lagi. Nggak tahu apa sih. Gitu. Iya. Kemudian ini juga sih Mbak, itu kan entitas ini itu kan wujudnya perempuan ular ya. Sempat ada sesuatu hal yang berkaitan dengan ular, baik itu mimpi atau merasa ada yang geremetin ya, maaf gitu, ular atau dengan ular-ular yang dipakai buat syuting itu? Enggak sih, cuman ini ada satu cerita. Aku sih menganggapnya ini fun fact aja ya, karena takut gitu. Selesai syuting film Badarawi di Desa Penari, aku liburan ke Bali. Terus di Bali tuh kan banyak orang-orang suka melukat apa gitu. Terus aku nggak pernah sama sekali melukat. Satu waktu temenku kayak, aku mau melukat, temenin ya gitu. Oke, aku temenin gitu kan. Terus kayak, boleh lah, cobain juga biar ya buat experience aja lah, biar tahu gimana sih rasanya gitu kan, pembersihan diri gitu kan intinya. Tiba-tiba si orangnya ini bilang katanya, aku ada yang jagain. Dia nggak kenal aku siapa, dia nggak tahu nama aku siapa orang ini. Dia bahkan kayak kalau tetangganya nggak bilang kalau kita pemain film, dia nggak tahu. Dia taunya ya udah orang biasa aja gitu pada umumnya. Terus dia ngomong, Mbak dijagain, ada yang jagain gitu. Siapa gitu kan. Dia bilang, saya lihatnya sih ular besar sekali. Ular besar sekali, tapi warnanya putih. Dia bilang gitu. Terus aku langsung panik dong, kayak, maksudnya gimana? Iya, kalau kata orang-orang tuh bahasanya itu kodam, katanya gitu kan. Oke, aku bilang. Terus, enggak kok, tenang-tenang, baik-baik, katanya gitu. Baik, menjaga, maksudnya tidak merugikan, katanya gitu. Terus aku langsung nengok. Panik kan, nengok. Nah, setelah itu baru si orang tersebut kayak tahu kalau kita tuh pemain film dan main di film Badarawi di Desa Penari. Itu aku kayak, kok bisa gini ya? Saat itu aku datang untuk melukatnya bareng sama Claresta Taufan, salah satu pemain di film ini juga. Dia saksinya tuh. Pas orang yang ngejelasin yang jagain aku ular besar, kita berdua gitu. Nggak tahu deh. Aku sih menganggapnya kayak, ya udah deh, ini fun fact aja deh. Nggak mau dibawa takut gitu. Iya, kenapa kemudian saya tanyakan tentang ular itu benar apa adanya, Pak?
ada entitas yang menyerupai ular. Oke. Tapi putihnya itu putih albino itu loh Mbak. Kalau melihat ular piton itu kan biasanya mereka sanca kembang atau apa coklat hitam ya. Itu kayak ular albino warnanya. Yang memang ketika memerankan entitas ini ya, kalau kita sebut Badarauhi itu kan wujudnya manusia ular, perempuan separuh ular. Itu memang nyambung, bisa selaras gitu. Kenapa? Karena jika itu tidak selaras akan susah banget untuk membawakan entitas ini gitu. Gitu. Secara penampilan sebenarnya ketika masuk ke Mbak Aulia ya, entitas ini kan akan seperti mengarahkan. Ini untuk adegannya mau seperti apa. Kalau tadi yang disampaikan kenapa harus merinding dulu, kemudian tidak makan berat, itu beberapa tata cara yang harus dijalankan agar auranya menyatu. Jadi ketika orang nanti nonton itu melihatnya bukan Mbak Aulia lagi, tapi sudah Badarauhi. Gitu. Tapi ketika nanti kemudian itu dilanggar, misalkan tetap makan apa berat ataupun sesuatu hal yang saya pingin makan itu tapi kok susah gitu, tapi kemudian pingin makan beneran akan ngulang-ngulang terus, nggak akan bisa ngerekat gitu. Gitu. Jadi kalau kita tentukan panas tadi panas cuaca, tetapi kenapa itu dingin karena masuk ke dalam lingkungan itu. Dinginnya itu beda, jadi nggak kayak sekarang nggak AC gitu kan, beda Mbak. Nah setelah ini selesai entitas itu kan akan minggir, akan keluar. Gitu. Jadi kembali ke suhu semula. Gitu. Dan kalau kita sebut ini ya entitas ular ya di sini, ular gaib itu memang biasanya hawanya dingin. Dinginnya dingin seperti kita menyentuh reptil karena berdarah dingin kan. Kemudian juga akan menimbulkan satu bau-bau anyir amis reptil juga. Kemudian entitas ini pasti bersih Mbak gitu. Jadi suka rapi, suka bersih. Gitu. Jadi ada yang kayak ngasih intuisi di sini. Jadi ini saya harus gimana gitu. Termasuk seperti saya ketika misal ke lokasi ya untuk dengan kisah Tanah Jawa misalkan ke satu lokasi, biasanya saya tanya dulu. Jika itu tidak bisa saya ambil informasi secara dalam, biasanya nanti entitas ini yang akan memberikan informasi, tapi kamu ikut saya, alurnya mau seperti apa, biar orang tuh lihatnya nggak saya Mbak, tapi menyerupai yang diceritakan di lokasi itu, atau lokasi itu akan ingin bercerita sendiri. Nah dalam kasus saya Mbak Aulia ini pun sama. Ditambah lagi kalau tidak disebut dengan khodam atau pendamping ya, tanda petik pendamping, itu yang memagari dulu. Memagari dalam artian jika ini kemudian dua entitas khodam dan Badarauhi ini menyatu, itu Badarauhi sendiri tidak over nanti. Jadi sesuai kebutuhannya untuk apa. Jadi setelah selesai dia akan pergi. Tidak kemudian berlarut berhari-hari yang kemudian membawa dampak kurang enak di tubuh atau secara emosi. Begitu sih Mbak. Nah kalau proses melukat ini sebenarnya pembersihan. Kenapa? Karena datang ke lokasi yang sampai berhari-hari, tentunya di situ yang datang kan banyak ya. Kalau kita sebut di suatu tempat entah hutan, entah bangunan ataupun apa, itu pasti ada entitas yang mendekat, yang di luar dari apa kita omongkan, termasuk memerankan. Itu kan semi mediumisasi sebenarnya. Gitu. Nah ini kan ada energi-energi yang tertinggal ketika ini mandi, itu kemudian di restart atau kosong, hilang. Jadi tertinggal di situ, termasuk entitasnya ini kemudian kelihatan di sampingnya karena sudah selesai dalam bekerjanya. Gitu. Tapi selama kemarin proses kerja syuting itu sebenarnya nggak ada yang bukan dari sosok Badarauhinya yang memberitahu aku nggak boleh makan atau kayak harus disimpan di box. Ya emang keinginanku aja sendiri untuk kayak lebih mendekatkan diri aku dengan karakternya gitu. Gitu sih rasanya. Iya, kalau ini sebenarnya begini Mbak. Jadi lebih ke kalau kita sebut kodamnya atau saudara kembar kita tadi itu yang mengarahkan gitu. Iya, yang mengarahkan kita. Kenapa? Karena biar ini lebih rapi dan tidak keluar dari apa yang kita bicarakan. Ya, karena kalau liar nanti kalau kita berkaitan dengan makhluk astral itu kan macam-macam. Tujuannya, maksudnya seperti apa gitu. Jadi
biar sesuai pakemnya. Kalau kita ngomong wadah ini bisa pas gini. Nah ini kemudian maunya kita mau seperti apa dalam diri kita sendiri gitu. Ada yang ya kalau kita bilang hati kecil lah yang ngarahin. Intuisi. Ya intuisi. Iya gitu. Karena kalau berkaitan dengan hal-hal kebatinan, tentunya kita batin kita yang akan mengarahkan gitu sesuai dengan alur. Seru. Seru sih, tapi maksudnya kalau aku flashback lagi proses syuting, aku merasa semuanya super lancar gitu. Berarti kan it's a good sign ya. Amin gitu. Nggak ada gangguan sama sekali gitu. Berjalan lancar dan normal ya, gitu. Iya. Oh, ada satu cerita. Jadi ada salah satu pemain dari Jogja. Dia masih remaja lah. Saat itu dia scene-nya bareng sama aku. Terus dia takut banget katanya. Takut banget karena baru syuting dan juga dia kepikiran terus ngelihat sosok aku tuh takut gitu. Padahal aku kayak, kamu udah makan apa segala macam. Tapi syutingnya bareng terus kata kru-kru gitu, Kak Aul sih jahat apaan, orang aku dari tadi ngajak ngobrol gitu kan. Jadi katanya dia tuh takut ngelihat si sosok aku, padahal aku lagi nggak berperan sebagai Badarawi, cuma pakai bajunya doang gitu. Nah di hari itu tuh yang aku merinding setengah badan. Kanan atau kiri Mbak Aulia? Kiri? Kiri deh. Oh iya. Kayaknya kiri. Kalau kiri memang satu proses penyatuan sebenarnya. Merinding itu karena entitas ini dekat dengan kita. Jadi ada seperti benturan energi kalau kita sebut. Itu hari pertama aku syuting Badarawi di Desa Menari. Beneran itu scene pertama aku dan scene-nya malam-malam di hutan, di jembatan. Dengan ini ya pakaian dinasnya kita sebut. Iya. Wow. Oh ya, aku sempet denger kalau misalkan Om Hao tuh pernah datang ke Desa Penari bareng sama tim penyelusuran KTJ ya? Iya. Itu gimana? Iya, itu waktu tidak jauh dari penayangan KKN pada waktu itu. Kita cari-cari lokasi yang diduga ya, sebenarnya diduga untuk KKN ini itu di salah satu daerah di ujung timur Tanah Jawa. Iya, di daerah sana gitu. Dan lokasinya itu memang terpencil, Mbak. Gitu. Dan memang adegannya itu persis seperti yang di film gitu. Jadi kita melintasi hutan pinus ya di situ. Kemudian naik gitu, daerahnya dingin dan memang ada perkampungan atau pemukiman yang itu sudah pindah warganya. Diduga juga sudah pindah. Dan memang dari beberapa keterangan warga di antara tahun 99 hingga tahun 2009 2008 itu pernah ada program KKN gitu dari salah satu kota besar ya, dari salah satu kampus yang ada di situ dan jumlahnya memang banyak mahasiswa yang ada di situ. Singkat cerita dikisahkan memang ada entitas ini gitu. Dan itu ternyata sepasang Mbak kalau yang kita temukan. Jadi Badarawi dan Badarui. Ini cowok cewek. Gitu. Aduh, tar dulu bentar. bentar. Aku kembar. Kembaran aku cowok. Oh iya. Dengernya kok kayak itu satu pasang Mbak memang. Hah, beneran? Iya, satu pasang tapi kalau saya menafsirkannya itu apakah ini pasangan suami istri atau saudara. Jadi ada dua entitas. Jadi ini versi maaf ya kalau kita sebut ini kan ini betinanya, ini jantannya. Gitu. Entitasnya persis sama dan yang saya lihat waktu itu pun ini kaitannya juga dengan salah satu pemimpin yang dulu menjadi seorang prabu di situ. Gitu. Yang ini bawahan-bawahannya, Mbak. Jadi yang menguasai daerah ini dan dikisahkan juga ini berasal dari Laut Selatan. Jadi entah ini terusir ataupun kemudian atau ditugaskan untuk menjaga daerah itu. Tetapi tempat yang awalnya dikeramatkan atau disakralkan itu dicemari tanda petik. Sehingga entitas ini marah. Nah, di lokasi ini pun kita temukan ada makam tua. Makam-makam tua ini ada beberapa makam dari penari-penari yang masih gadis. Yang meninggal katanya setelah melakukan tarian itu meninggal. Kenapa? Karena sukmanya diambil. Yang dapat dawuh gitu. Iya, kalau dikisahkan dawuh itu kan perintah.
atau yang dipilih itu yang dapat dawuh itu. Kemudian setelah selesai menari itu meninggal kebanyakan itu, dan kita sebut itu spiritnya ya, itu menari di sana Mbak. Nah, uniknya waktu itu entitas ini datang berdua, memang sepasang, jadi ekornya itu saling mengikat, kemudian Badarawuhi dan Badaruhi, jadi cowok cewek gitu sepasang itu yang ada di lokasi ini. Dan kita sempat mendatangi tempat yang diduga sendang ya, atau kolam apa alami di situ. Tetapi waktu kita datang ke sana memang sedang ada pembangunan untuk saluran ini bendungan pada waktu itu. Jadi sudah nggak asli lagi, sudah dibongkar itu. Dan memang lokasi-lokasinya itu yang kita temukan hampir sama Mbak, seperti yang ada di film gitu. Jadi ada tugu, kemudian pendopo, kemudian makam, ada makam keramat juga, ada pemandian air itu, terus kampung warga gitu. Dan kita sebenarnya ke sana yang kita pikirkan ketemu Badaruhi, tapi ternyata Badaruhi. Ini bisa dipasangkan, karena kan kalau kita sebutkan multi tafsir Mbak, dipasangkan itu bisa mungkin pertama adalah suami istri gitu ya, secara entitas astral, saudara, entah kakak adik atau saudara kembar. Tapi memang mencabang, tapi bukan cewek-cewek, tapi cowok-cewek. Gitu sih Mbak. Waktu kita ke sana gitu, dan sempat yang saya lihat tuh ada pagelaran tari gitu, tanda petik ya, secara metafisik. Bukan orang? Bukan. Hah? Pagelaran tari gitu beneran Mbak. Dan waktu itu saya ditarik untuk masuk secara metafisik. Saya masuk ke situ. Ada di adegan tahun 80-an atau 90-an. Memang beberapa orang yang menari dengan lancar ya pada waktu itu dipinjami selendang ataupun sesuatu hal, entah itu tusuk konde ataupun apa, dan entitas ini masuk memang menari di situ, yang mendapatkan dawuh itu. Jadi tadi aku dengar ceritanya tuh beneran langsung ke flashback sama filmnya gitu, beneran nyata ya? Iya, yang kita kunjungi, dan itu jauh Mbak dari lokasi warga yang ditempati ke lokasi yang diduga ya, saya sebutnya gitu. Itu cukup jauh, jadi kita naik motor dan perlu waktu berjam-jam, dan medannya itu luar biasa, itu naik turun. Tapi sayangnya waktu kita ke sana itu sudah habis isya sampai mendekati subuh waktu itu gitu, dan suhunya memang benar-benar dingin karena ya? Itu di bawah kaki gunung ya, dan sudah berkabut gitu, dan vibrasinya sangat terasa. Saya di 3 tempat ya yang waktu itu saya rasakan. Pertama di pemandian itu, di kolam pemandiannya itu, di makam tua sama makam keramat. Jadi kita terakhir untuk adegannya di situ, dan waktu kita cari tapal batasnya itu ketemu Mbak. Jadi pembatas batu itu ketemu. Tapi sudah ditinggalkan lama, lokasinya ditinggal puing-puing bangunan aja. Lebih berasa lagi ya horornya. Iya, di lokasinya. Tapi nggak diganggu kan Om? Enggak, alhamdulillah enggak ya. Iya. Dan waktu itu ya yang saya tanyakan ya dengan warga setempat, termasuk teman saya yang nganter gitu, karena beliau juga seorang spiritualis gitu, menceritakan itu. Jadi memang tidak hanya satu, saya bilang. Jadi tidak hanya Badarawuhi, tapi ada Badaruhi yang versi laki-lakinya. Jadi penarinya itu sepasang Mbak. Yang saya lihat itu termasuk, saya waktu itu coba untuk mediumisasi ya. Jadi mencoba untuk menarikan ulang. Jadi dua-duanya langsung ke saya. Jadi itu kan sepasang Mbak. Kalau tadi Mbak Aulia kan di kiri, saya di kanan pun ya. Jadi kanan kiri nyatu. Kemudian tangan kanan saya ini menari dengan gaya laki-laki, yang kiri ini perempuan. Kemudian dua-duanya jadi memperagakan tariannya. Dan kata teman saya yang memang warga asli situ, ini tarian sepuh atau tarian kuno. Yang saya sendiri nggak pernah belajar tari atau tahu gitu, tapi memang mempraktekkan itu, dan saya ngikuti luas saja tangannya gitu. Dan waktu itu yang saya garis bawahi, saya nggak mau kemudian dikarungi selendang, karena kalau itu hilang nanti saya sama Badarawuhi aslinya gitu. Dan waktu itu ini Mbak, waktu di sana
banyak sekali ular-ular kalau kita sebut itu cincin perak atau cincin emas. Jadi yang warnanya hitam putih ataupun hitam kuning ya, itu yang benar-benar keluar banyak banget di lokasi itu. Oh banyak ya? Ya, secara metafisik ya, secara fisik ya. Jadi kita hati-hati untuk naiknya karena itu kan semaknya tinggi-tinggi Mbak, daerah situ karena udah lama ditinggalin, dan kita naik ke bukit itu yang ada makam keramat yang diduga leluhur yang ada di situ. Nah leluhurnya ini yang kalau kita sebut ini itu ajudannya tadi, Badarwi dan Badarauh itu ajudannya, tapi diduga juga melakukan satu kesalahan kemudian dihukum. Gitu. Beneran ada legendanya ya? Iya, jadi urban legendnya lah di situ. Om Hao, kan yang aku tahu itu si Badarauhi dia memiliki gelar Dauh yang mencari calon Dauh juga untuk dia. Nah, aku mau nanya apakah secara energinya tuh mempengaruhi juga metafisikanya juga atau enggak? Iya, itu pasti Mbak. Kalau kita sebutkan untuk beberapa tarian-tarian klasik atau tarian-tarian kuno, itu pasti tidak hanya mengandalkan kelenturan atau keluasan gerakan saja, tapi juga beberapa energi-energi spiritual ataupun metafisik yang masuk ke situ. Sehingga beberapa orang yang akan menarikan ini, saya bahas global dulu ya Mbak ya, itu harus menjalani beberapa serangkaian ritual. Misalkan puasa mutih, ada juga yang harus masih gadis, dan harus tidak boleh kemana-mana atau dipingit sebelum melakukan tarian itu, karena sakral tarian itu. Nah, dalam hal ini, kalau di Jawa ya, ini tafsiran saya ya, kalau didhawuhi itu kan diperintah atau dipilih untuk melakukan sesuatu hal. Badarwi ataupun saya sebut dua ya Mbak, Badarwi atau Badarwi, tapi di sini lebih menekankan Badarwi. Ini dulu seorang penari memang, yang menari di Keraton Laut Kidul, Pantai Selatan. Bukan manusia kan? Bukan. Oke. Iya, jadi tapi ini kan nanti bisa ketika masuk ke manusia itu kan beda tuh Mbak. Ini kan wadah ya, kita sebut itu casing. Ini software-nya lah ini. Ini entitas dulu yang menari, tapi kemungkinan menyalahi sesuatu hal atau terkena kasus lah di sana gitu ya. Akhirnya dikembalikan atau suruh mencari Dauh untuk penggantinya. Gitu, karena melakukan sesuatu hal yang tidak boleh, melanggar lah gitu ya. Nah ini akhirnya mencari orang. Ketika ada seseorang yang bisa melakukan ritual yang sekuat itu, dia kan bisa dipanggil atau bisa ditarik. Nah beberapa orang yang dianggap Dauh ini yang tidak kuat kemudian meninggal pasti. Nah orang yang ini memang ada, tetapi punya pendampingnya ini tadi. Nah kalau kita sebut kemudian ada selendang atau bentuknya seperti gelang ya, atau tusuk konde, itu adalah benda yang dipakai untuk bersemayam atau menjadi medianya. Gitu, sehingga benda ini nggak boleh hilang atau jatuh ke sembarang orang. Kalau kemudian benda ini tidak bisa dipegang oleh orang yang kuat atau orang yang tidak bisa menjalankan ritual itu, dia sakit Mbak. Jadi seperti di kisahnya yang sekarang pun ya, yang Badarwi di desa Penari ini kan seseorang yang sakit secara non medis kita sebut. Di kejadian nyata seperti itu. Kenapa? Karena energi astral itu kan harus cocok dengan seseorang Mbak. Kalau nggak cocok nggak bisa. Dipaksain juga nggak akan bisa, karena orang tuh melihat, oh ini misal kayak Mbak Aulia ini lihat bukan Mbak Aulia lagi tapi Badarwi. Orang lihat itu, dan ada beberapa orang yang memiliki kepekaan atau sedang drop atau apa, takut ngelihat. Karena apa? Karena sisa-sisa residualnya itu masih kuat. Jadi ngelihat ini nggak gitu. Termasuk saya ngelihat tuh sekarang ya, beberapa sisi itu kayak hologram tuh bukan Mbak Aulia tapi Badarwi. Jadi kalau melihat ke sana, melihat ke saya itu berbeda. Melihat ke sana itu Mbak Aulia, melihat ke saya Badarwi. Kamu ceritain saya misalkan gitu, dia begitu. Nah, ini kan pakai kaos nih, tapi yang saya lihat ya kayak yang di film itu pakaiannya. Tapi maaf, ini bukan kaki tapi ular yang menjuntai itu. Jadi mirip-mirip, maaf itu Mbak, kalau pernah dengar legenda Nyi Blorong lah, hampir sama seperti itu perawakannya. Jadi tidak full seorang perempuan, tapi perut ke bawah itu ular sebesar pohon kelapa.
Wow, pohon kelapa. Iya. Nah ini jadi ketika menarikan itu nanti bisa lentur, bisa apa? Bisa luas, bisa mengeluarkan aura magis, itu yang penting karena bisa memberikan satu sugesti hipnotis terhadap penonton yang menyaksikan. Seperti halnya ada tarian-tarian sakral yang itu ditarikan oleh 9 gadis yang ada di keraton ya. Ketika yang menggenapi ke-10 itu Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang menari di situ. Itu bisa Mbak, ada yang kayak gitu juga. Nah ini kaitannya sama. Gitu. Jadi ada penggambaran. Tapi kalau kita ngomong tentang warna hijau itu belum tentu kaitannya dengan pantai selatan. Tapi warna hijau memang satu kita sebut warna kebangsaan lah kalau itu. Tapi memang beliau ini pernah mendapatkan dawuh untuk menari di keraton pantai selatan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Aku penasaran sih, apakah tarian si Badarauh ini kayak ada arti tersendiri atau kayak apa ya, punya energi kuat atau gimana gitu sama metafisika? Iya, kalau energi tetap ada Mbak. Jadi itu lebih mengarah ke sugesti hipnotis. Jadi orang ini akan mengikuti dari awal hingga akhir, atau tertarik untuk ikut menari, atau tarian ini pun bisa mengandung dua arti, membawa arti positif atau negatif. Oh ya? Iya. Bisa negatif? Bisa Mbak. Arti positif dalam hal, misal untuk pembersihan suatu tempat, atau untuk penyambutan, penaubatan, untuk peringatan. Tapi negatif pun juga bisa. Ketika kita melihat ya, kesirep ibarat kata ya, itu keserap Mbak energinya. Ketika orang pulang dari sini kemudian sakit, lemas gitu. Jadi kayak ada aura magis yang itu bisa menarik orang ketika melihat, tapi membawa efek yang kurang baik. Berarti setiap gerakannya tuh punya arti gitu ya? Iya, dan di beberapa tarian yang saya lihat itu ketika seseorang misal menari begini ya, itu misalkan tangan ini ada yang megang gini dan digerakkan gitu. Digerakin? Iya, tapi nggak kelihatan nggak gitu kelihatan. Jadi seorang dahu ini menjadi seperti media saja yang dipakai. Aku jadi ingat lagi cerita proses syuting. Kan memang aku ada menari juga kan. Lagi-lagi ini persis sama rasanya waktu kayak aku syuting film KKN di Desa Penari. Nah di Badarauh di Desa Penari ini aku ada yang menari dan aku merasa kayak siapa yang menggerakkan badan aku gitu. Setelah selesai nari, kebetulan di scene-nya itu, di adegannya aku ada dialog panjang banget. Aku tuh nggak siapin kayak pokoknya dialog ini harus begini, dialog ini nggak gitu. Aku kayak ya udahlah sekeluarnya, senaturalnya. Tiba-tiba pas lagi take, aku ngerasa pas lagi dialog badanku tuh digerakin. Kayak maaf Mbak, kayak besar banget gitu. Itu yang kayak kita dikasih kabel itu gini. Sumpah aku rasanya kayak gitu. Beneran sampai selesai take tuh aku kayak badan gue kenapa geraknya sebesar itu ya gitu. Dan itu aku cerita ke teman-teman cast yang lain yang ada di scene itu juga, dan mereka kayak sumpah tadi kita ngeliatnya juga takut banget gitu. Mereka ngerasa takut banget. Ya, jadi efek-efek magis itu seperti itu Mbak, seperti yang kita bahas sebelumnya. Orang yang ngeliat itu akan bisa terintimidasi. Jadi nggak hanya pada saat menari gitu. Iya, setelah ini kan auranya masih ada Mbak. Ibarat kata kayak kita makan makanan, walaupun sudah kita cuci tapi masih bau gitu. Jadi dia turun. Energi itu nggak bisa hari itu hilang, jadi turun. Apalagi Mbak Aul kan berapa hari tuh, numpuk tuh. Jadi kalau tadi melukat tuh dibuang, dinetralisir. Gitu. Jadi masuknya kayak gitu prosesnya. Nah setelah adegan itu, kita selesai syuting pulang ke hotel. Aku tidur dengan nyaman dan damai gitu. Tapi dua temanku ini, Maudy Efrosina sama Claresta Taufan, dia tidurnya nggak nyenyak dan merasa kayak ada yang ikut mereka. Saat mereka tidur katanya si Maudy tuh sampai kayak rasanya persis sama kayak waktu scene yang aku gituin dia. Katanya gitu. Si Claresta pun sama, maksudnya kok bisa bersamaan gitu. Tapi akunya tenang aja, tidur cantik lah istilahnya gitu. Iya, ibarat kata kan gini Mbak, ketika pas kita sebut dinasnya ya,
ketika Mbak Ul ini jadi dawuhnya. Dan dawuh memang. Karena dipilih oleh Badarwi sendiri. Aku nggak mau, mah. Aku nggak mau. Iya. Kan Ya, didawuhi itu kan film aja. Ya, kan pada waktu itu, Mbak. Itu. Oke. Ketika selesai jadi dawuhnya ini kan energi ini kan nyebar, Mbak. Oke. Jadi siapa yang ada di situ dia terbawa. Karena kalau tadi kita di pertanyaan sebelumnya ya, mencari dawuh dan mencari dawuh, jadi kayak MLM. Dawuh pun mencari dawuh gitu, jadi terus. Oh ya ampun, sistemnya gitu. Iya. Kalau kita sebut, ini kan mengomongkan tentang sesuatu entitas ya, yang itu menjadi urban legend di suatu tempat, diamini oleh orang di situ, ada apa adanya ada, Percaya dituliskan ya. seseorang, dituliskan, kemudian banyak orang tahu dan difilmkan. Ini kan sudah tersetting, Mbak. Entitas ini mencari dawuh-dawuh. Dawuh itu tidak selamanya seseorang yang menari, tapi bisa menulis atau memerankan. Termasuk Mbak Ulia sendiri. Karena memilih dia. Dan ketemu dengan siapa. Kalau tidak menjadi seorang dawuh nggak bisa. Yang saya sampaikan gitu. Nggak akan bisa bercerita panjang lebar. Termasuk saya pun ketika menceritakan di lokasi, saya tahu ini ceritanya seperti apa, kisah masa lalunya seperti apa. Hari ini kemudian saya bertemu dengan dawuhnya yang sebenarnya, itu pun saya ngikuti itu juga, Mbak. Tanpa skrip saya nggak mungkin ini saya karang itu nggak, tapi saya ngikutin apa adanya. Karena ya dawuh itu tidak samanya menari yang disampaikan oleh Badarwi sendiri, tapi yang menyampaikan secara cerita itu juga dawuhku. Saja merinding, Mbak, sebelah kanan kalau saya. Gitu, termasuk dulu seseorang yang pernah melakukan hal yang tidak baik di situ, maaf ya, mesum di situ. Mereka pun menjadi dawuhku untuk melahirkan anak-anakku, tanda petik. Dan itu kan ular-ular banyak, Mbak, ular-ular kecil dari setelah kejadian itu. Memang terjadi kejadian seperti itu, terus kalau kita sebutkan hamil metafisik nggak terus yang mendung itu enggak, tapi menggunakan rahimnya untuk menaruh itu. Jadi ketika orang ini meninggal, ular-ular kecil siluman itu keluar. Wow, scary. Mau ngebayangin, sumpah. Om Hao, aku penasaran. Iya. Menurut Om Hao, karakter si Badarwi ini tuh sebenarnya dia sosok yang positif atau negatif sih sebenarnya? Iya, kalau saya ini ya sampaikan ya, Mbak, dua-duanya ada. Jadi sebenarnya diawali sosok yang positif, tapi melakukan satu kesalahan yang akhirnya terusir ya kita sebut, atau harus mengganti dengan sesuatu hal, kemudian menjadi negatif. Karena ibarat kata dia itu sosok yang punya utang dengan satu penguasa, satu penguasa entitas, dan entitas ini sebenarnya lembut, Mbak. Jadi awalnya itu peri gitu ya, lembut berparas perempuan cantik, yang kemudian karena melakukan satu kesalahan dia akhirnya terikat ya, atau apa ya, hybrid gitu ya dengan siluman ular, sehingga siluman ular ini yang membawa efek negatifnya. Gitu. Nah, saat entitas ini kemudian dimanfaatkan, itu jadi negatif, lebih dari negatif. Karena ada beberapa orang yang seperti kita sebut itu praktisi ya, ataupun paranormal, yang mencari satu jimat kita sebut ya, entah di sini disebutkan gelang, saya melihat ada tusuk kunci atau selendang, itu kan media seperti yang saya sebutkan tadi. Entitas ini kemudian dipaksa untuk ikut bekerja di situ, gitu. Dan mencari, kita sebut dawuh itu pun kalau kita sebut negatif itu adalah tumbal yang harus diberikan. Ketika seseorang yang bekerja kan pasti harus minta upah. Nah, dawuh pada awalnya itu kan perintah, Mbak, atau ini ya, surat tugas gitu ya. Tapi dawuh juga bisa diterjemahkan itu tumbal. Ya gue yang tak pilih ya, yang tak pilih ini jadi dawuhku, itu berarti jadi danyang-danyangku yang mengelilingku. Yang ketika kalian menari, aku ganti ingin melihat. Tapi sudah di alam sana, orang yang celakanya, orang yang jadi dawuh negatif ini meninggal mesti, karena diambil kan, gitu. Nah,
kejadian ini tentunya dari suatu tempat yang dulu dipakai bertapa ya, atau untuk bersembunyi entitas Badarwi dan Badarwi ini dimanfaatkan untuk tujuan negatif, sehingga tempat ini menjadi satu tempat yang kurang baik dan menyebar menjadi satu cerita yang lebih dikeramatkan ya lokasi dan menjadi wingit. Apalagi ada kejadian seseorang yang melanggar aturan secara norma asusila di situ. Ini orang-orang ini membawa energi negatif. Energi negatif ini diserap oleh sekitar, semakin negatif. Gitu. Jadi muncul turunan-turunan Badarwi yang terlihat serupa, tapi tak sama. Jadi ini ada akarnya, Mbak. Badarwi ini kan yang paling atas nih. Dia melahirkan. Lah, tidak semuanya yang dilahirkan ini baik, kebanyakan buruk. Dan diyakini ya, beberapa orang melihatnya ini sama, Badarwi Universe gitu sama, tapi terkadang yang diambil ini yang negatif, turunan-turunan itu yang dipakai untuk menari di sana. Telah selesai dia kembali membawa, kita sebutnya sukmanya orang itu, kan orang ini meninggal gitu. Tapi berarti baik dong Badarwi, karena kan dia menghukum manusia yang berbuat jahat gitu misalnya. Iya, pada awalnya baik, tetapi kemudian karena dimanfaatkan untuk tujuan negatif, terpapar energi negatif itu. Gitu. Dan energi negatif yang murni itu yang terus menyebar. Dan mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan ini, melakukan itu. Gitu. Tapi si sosok Badarwi ini tuh emang energinya udah ada sendiri, ada di situ, atau karena lingkungan sekitar gitu, misalnya warga memang karena mengkeramatkan ini jadi makin kuat. Iya, kalau dibilang energinya sudah ada, tetapi karena ini dikeramatkan, kemudian banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan-tujuan tidak baik, memperkuat itu, Mbak. Berkata orang datang ke sini tidak hanya kalau kita sebut tentang seseorang yang ingin menari kemudian melakukan tirakat di situ, tapi beberapa orang memanfaatkan untuk tujuan kurang baik, seperti untuk pesugihan. Oh, bisa. Jika menciptakan tempat ini menjadi kurang baik. Jadi sifat orang itu sendiri yang datang dengan membawa sifat kurang baik negatif, terserap oleh lingkungan, diwujudkanlah ini. Gitu. Aku jadi penasaran nih. Berarti kalau kayak gitu Badarwi apa? Jin kah atau apa sih gitu? Iya, kalau saya sebut lembut ya, itu dalam hal ini dari bangsa jin sebenarnya. Bangsa jin. Ya, tapi karena kita sebut bermutasi, Mbak, bermutasi sampai menjadi entitas yang hybrid jin dan siluman. Siluman itu kan setengah manusia, setengah hewan biasanya. Entah kan kita sebut siluman ular, siluman kera, siluman buaya kan gitu, Mbak. Ini siluman ular sebenarnya. Tapi dia juga bisa berarti ngasih wujud yang lain juga ya selain itu ya? Bisa jadi apapun ya? Iya, karena bisa merubah wujud itu, jadi bisa menyamar, bisa menyaru. Iya. Bahkan saya melihat di satu, ini di luar tuh ya, saya diberikan satu gambaran di dalam satu acara merti dusun ya, atau acara pedesaan gitu, ada syukuran tari-tarian di situ, entitas Badarwi ini datang menjadi penonton. Menggunakan kerudung ya, saya nggak bilang itu ini ya, tapi hijab ya, tapi kerudung itu melihat para dawunya menari. Tapi nggak tahu orang itu siapa dalam adegan itu. Ya. Sama kayak Simple Man berarti ya. Begitu modelnya. Iya, nggak ada yang tahu. Wow, keren ya. Aku nggak tahu loh cerita-cerita ini sebelumnya. Maksudnya ada beberapa yang aku tahu yang mirip seperti kayak di film. Kalau yang barusan. Iya, menarik. Pada waktu itu juga gitu, Mbak Aung, waktu kita penelusuran di sana, itu ternyata ada Badarwi juga. Dan sebelum kita naik, oleh teman saya yang warga lokal dikasih tahu, nanti ketemu dua sosok yang tadi laki-laki perempuan. Gimana mukanya? Kayak Mbak Aung, yang cewek, beneran. Terus akhirnya itu yang menurut saya pengalaman ya, itu menarinya itu. Jadi saya ingin lihat itu posisinya gimana, bisa menari. Kan kalau kita lihat selama ini kan yang versi perempuannya yang menari ya, saya melihat yang versi laki-lakinya. Akhirnya saya bisa kontak dan waktu itu saya coba menari yang versi laki-lakinya seperti apa gitu. Cuman saya hindari dikasih selendang, kalau itu hilang. Iya. Jadi dikasih
batas gitu loh Mbak, untuk melakukan. Dan diikutin semua ya, takut Iya. ke bawah nanti. Jadi ini refleksinya sih Mbak, kalau kita melihat tentang entitas Badarawi ya. Kalau saya hanya singkat untuk menggambarkan, jadi ini satu entitas yang dulu positif, pernah ada di suatu tempat dan dia terusir karena sesuatu hal, kemudian mengasingkan diri ya, secara kalau orang ya, dan ada menjadi seorang ajudan dari leluhur yang ada di suatu tanah ya, yang tanah ini kemudian dikeramatkan, tetapi karena dikeramatkan banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan tidak baik, entah yang berkaitan dengan spiritual atau melanggar norma asusila, yang kemudian menciptakan satu energi yang kurang baik banget gitu, ya, sehingga entitas ini pun marah. Salah satunya apa yang dimiliki atau kita sebut barang yang dipunya itu diambil dengan tujuan yang kurang baik, misal untuk pesugihan ataupun untuk hal-hal yang itu kalau kita simpulkan kan diri kita ini punya sesuatu hal, misal ini kita bawa dan ini tidak berizin kan marah kita, sehingga itu pasti menuntut balas lah kita sebutnya gitu, membawa satu energi negatif ke seseorang dan menciptakan satu cerita yang itu menjadi urban legend secara lokal di tempat itu. Jadi sesuatu hal itu tentunya ada di dua sisi ya, baik dan buruk, tergantung kita ada di lingkungan mana yang bisa mempengaruhi gitu. Dan ini saya punya pertanyaan nih, karena kan nonton yang pertama KKN di Desa Penari, yang keduanya adalah Badarawi di Desa Penari, yang lebih kita sebutnya ini lebih spesialisasi lagi gitu. Yang membedakan apa Mbak dari keduanya? Yang membedakan mungkin dari filmnya sebelumnya, orang kan banyak bertanya-tanya gitu kan, ini gimana sih? Nah, di Badarawi di Desa Penari ini akan lebih dijelaskan lagi, jadi mereka akan lebih nerimanya tuh masuk akal gitu, kayak oh jadi ini begini, lebih lengkap, lebih detail, terus juga lebih merasa dekat lagi kayaknya sama karakter Badarawi, karena kan nggak terlalu banyak kan di ininya sebenarnya dari yang KKN kemarin. Dan intinya adalah film Badarawi di Desa Penari ini cerita yang kelam dan mengerikan di Desa Penari, ya kan, tapi dibalut dengan keindahan gitu. Yang pasti film ini bukan hanya menceritakan tentang legenda aja, cuman maksudnya dari sisi manusianya, orang habis nonton tuh bawa pulang dapat oh iya ya, kita tuh bisa merefleksikan diri gitu loh, sifat-sifat manusia baik buruknya seperti apa gitu, kalau menurut aku sih gitu. Ya, jadi lebih ke spesifikasi satu sosok ya, karena kan berkata kan asalnya ini dari mana nih? Benar, gitu. benar. Lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Sama ini sih aku melihat film KKN di Desa Penari pun dengan skripnya Badarawi di Desa Penari. Intinya tuh sebenarnya kita semua makhluk hidup, mau manusia, kayak mau tumbuhan, kayak mau apa, binatang, semua harus saling menghargai aja sih sebenarnya. Ya, saling menghormati. Iya. Karena menghormati kan bukan berarti menyembah, tetapi saling menjaga dan ya kita tahulah tempat yang baru dikunjungi seperti apa, karena pasti menyimpan energi dan kisahnya seperti apa gitu pada masa lampau kan gitu ya. Jangan sampai menyinggung satu sama lain atau gitu melanggar, sih. Melanggar. Sehingga membawa energi negatif. Gitu, betul. Dan Badarawi di Desa Penari ini akan tayang di IMAX. Sudah tahu belum Om? Udah kan? Jangan lupa nonton. Oh iya bener, aku nggak gitu. Jangan lupa nonton film Badarawi di Desa Penari di IMAX. Om juga harus nonton ya? Iya, lebaran ini. Lebaran. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton film Badarawi di Desa Penari. Akan tayang Lebaran ya Om Hao, nonton Lebaran, ya? Iya. Lebaran, kalian harus nonton di bioskop dan juga di IMAX. Nah kalau misalnya di IMAX, itu film pertama di Indonesia yang tayang di IMAX. Jadi kalian harus berbondong-bondong nonton di IMAX juga, biar bisa merasakan new experience nonton film Indonesia di IMAX. Ya, terima kasih Mbak Badarawi. Mbak Aul. Terima kasih Om Hao. Ya, sukses selalu, sehat-sehat selalu. Sama-sama.
sukses Ya, selalu, sampai sehat jumpa selalu. lagi ngobrol tentang perdahuluan ini nanti seperti apa. Kurang banyak ya obrolannya. Iya. Pengen Ini lanjut masih ngobrol. pengantar ini. Ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan jangan lupa Lebaran nanti kan dapat uang banyak nih anak-anak biasanya kalau Lebaran, daripada nggak kemana-mana nanti bisa ke bioskop dan ke IMAX ya, Yes. nonton gitu. Dan terima kasih untuk Sobat Javanika juga yang sudah mendukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.